Shalom anak-anak, selamat pagi. Hai Kak. Halo Bu Kristi. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Selamat Natal anak-anak adik-adik semua. Hari ini kita merayakan Natal. Iya, tepatnya di hari Minggu ini ya. Sukacita Sukacita tentunya. Wah, pasti anak-anak semua juga merayakan Natal bersama keluarga. Wah, senang sekali. Anak-anak minggu lalu hadir enggak ya di perayaan Natal KA di GKI Damai? Siapa yang hadir? Coba angkat tangannya. Nah, ada yang Banyak sekali Bu Siapa Kristi. yang ikut pelayanan? Luar biasa ya. Hebat. Anak-anak semua hebat. Dari kecil sudah pintar untuk melayani Tuhan. Tetapi ingat ya, kalau pelayanan enggak boleh, itu aku loh yang nyanyi. Oh iya, nggak boleh. Itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang baik. Seperti kemarin itu Iya. ada lagunya. Ada Apa lagunya. ya kemarin lagunya kayak I Ada wanna do right. Meskipun masih kecil, belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Iya. Nah, sukacita semua Sukacita, dalam merayakan iya. Natal. Oke. Sebenarnya apa sih Kak Re Natal itu Kak? Natal itu sebenarnya bukan hanya cuma kita senang-senang aja, kita bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Wah, jadi kita menyambut kedatangan menyambutnya. Tuhan Yesus ya. Ya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kita semua. Yuk anak-anak, Ya. kita mau pujikan. Oh iya, lagu apa? Selamat datang. Oh iya, Ayo kita akan bangkit pujikan berdiri dengan sukacita. Ayo Kita mau sukacita nyanyi. ya kita nyanyinya ya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam. Kalian sudah bersuka cita ya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita akan berdoa Bu Kristi. Nah, adik-adik semua duduk yang manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah pada hari ini. Terlebih di hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur untuk merayakan Natal. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, karena Engkau sudah hadir bagi kami semua, karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau beribadah, memuji nama Tuhan, dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah Kak Regina, dulu ya Bu Kristi waktu masih kecil, Ya. itu kan Bu Kristi di desa nih. Oh, Di desa tuh ada gerejanya, loncengnya besar. wah. Jadi kalau mau ibadah Natal itu loncengnya dibunyikan ding dong gitu. gitu Wah, ya. dari rumah itu sudah Dengar ya, ayo, pasti sudah gitu. senang Jadi sudah siap-siap mau beribadah. Ayo beribadah. Kita mau Gitu. beribadah. Anak-anak pasti juga punya ya kenangan-kenangan waktu Natal ya. Kak Regina sendiri juga senang karena Kak Regina pasti bisa berkumpul bersama keluarga. Bikin kue Banyak. nggak Kak? Bikin kue. Kalau kue sih didapat dari orang, tapi biasanya mama Kak Regina tuh sukanya bikin puding. Waduh, enak ya. menyenangkan memang suasana Natal itu
selalu membawa kebahagiaan, bawa sukacita. Iya, karena kita mau bersama-sama dengan keluarga, Ya, betul. menikmati sukacita berkat kasih Berkat dari kasih Tuhan. Nah, anak-anak sebentar lagi kita mau dengarkan firman Firman Tuhan Kak ya. Rea. Tapi sebelum itu kita mau pujikan satu pujian yang tadi itu loh Kak, Iya, yang tadi Bu Kristi sama masa kecilnya Bu Kristi. Ding ding dong. Ding ding dong. Mari kita nyanyi Mari kita bersama. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Wow, senang sekali ya hari ini kita merayakan hari Natal bersama-sama. Siapa nih yang bersuka cita kalau kita merayakan Natal? Saya. Kak Grace juga senang sekali ketika kita merayakan Natal bersama-sama. Biasanya adik-adik kalau Natalan apa yang diingat? Apa yang diingat? Wah, dapat hadiah ya biasanya. Wah, ada juga yang suka tukar kado. Ternyata adik-adik hari ini Kak Grace juga bawa hadiah. Yeay! Siapa di sini yang senang banget dapat hadiah? Kak Grace juga senang banget kalau dapat hadiah. Kira-kira isinya apa ya? Adik-adik ada suratnya nih. Coba kita baca dulu ya. Biasanya kan kalau kasih surat, kalau kasih hadiah ada suratnya. Kak Grace coba bacain dulu ya. Wah, suratnya isinya begini. Aku memberikan hadiah untuk semua orang karena aku mengasihi kamu. Wow, adik-adik, ternyata hadiah ini dari Tuhan. Wow, tapi adik-adik, tadi barusan kita baca suratnya, Tuhan bilang kalau hadiah ini untuk semua orang. Mana bisa hadiah seperti ini kok yang dapat semua orang? Buat Kak Grace saja kayaknya gak cukup, apalagi bagi-bagi ke adik-adik semua. Kira-kira apa ya isi hadiah ini? Gimana kalau sambil kita tunggu, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita berdoa. Habis itu kita buka kado ini sama-sama ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, siapa nih yang udah gak sabar pengen buka hadiahnya sama-sama Kak Grace? Coba kita buka ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata hadiah untuk semua orang adalah juru selamat lahir. Wow,
adalah sebuah hadiah yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang Tuhan katakan hadiah ini adalah untuk semua orang. Nah adik-adik, Juru Selamat yaitu Yesus Kristus adalah hadiah terbesar yang Tuhan Allah berikan buat kita semua. Kira-kira adik-adik tahu nggak berita itu disampaikan dari siapa kepada siapa? Masih ingat nggak kamu? Coba kita buka Alkitab kita yuk. Kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. Nah adik-adik sudah ambil Alkitabnya. Sekarang kita mau sama-sama buka yuk. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas yang kedua ayat yang ke-11. Yuk kita mau baca sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, adik-adik tahu gak ya kira-kira siapa yang bawa berita kabar besar ini? Nah, ternyata adik-adik yang membawa kabar sukacita ini adalah malaikat Tuhan yang menghampiri para gembala yang pada waktu malam-malam itu sedang menjaga kawanan domba. Malaikat memberitahukan kepada para gembala itu kalau ada kesukaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada semua orang, kepada semua bangsa, yaitu Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Wow, adik-adik, suatu kabar yang luar biasa. Juru Selamat itu lahir. Adik-adik tahu nggak artinya Juru Selamat itu apa? Juru Selamat itu adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Wow, kenapa ya kita harus diselamatkan? Karena tahu nggak adik-adik, semua manusia sudah pernah berbuat dosa. Dosa itu membuat kita harus dihukum mati. Bahkan semua orang pada akhirnya harus mati, binasa selama-lamanya di neraka. Wah, aku sih gak mau. Betul adik-adik, seperti surat yang tadi kita dengar dari Tuhan, kalau Tuhan memberikan hadiah yang terbesar, yaitu Juru Selamat, karena Dia mengasihi kamu dan saya. Dia tidak mau kalau kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan itu mati selama-lamanya di neraka. Tuhan gak mau. Tuhan tidak mau kita terpisah daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat membebaskan kita dari hukuman dosa. Wow, luar biasa ya. Berita yang penuh sukacita ini diberikan kepada kita, buat kamu dan buat Kak Grace. Nah, adik-adik, ternyata pada waktu itu ketika Tuhan Yesus lahir, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka bersama-sama pergi ke Bethlehem karena mereka harus ikut perintah dari Kaisar Agustus karena mereka akan mengadakan sensus penduduk. Tahu nggak adik-adik? Ternyata di Bethlehem tidak ada tempat buat Tuhan Yesus. Wah, padahal Tuhan Yesus kan sudah lahir di dunia, tapi malah nggak ada tempat buat Tuhan Yesus. Sedih sekali ya. Raja di atas segala raja, waktu datang ke dunia, harusnya lahirnya di mana? Harusnya lahirnya di istana dong. Kita aja lahirnya di rumah sakit. Tapi masih ingat gak adik-adik? Tuhan Yesus lahirnya di mana? Iya betul. Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Wah, begitu hina, bau, kotor. Tapi Tuhan Yesus mau lahir di sana. Supaya apa? Tuhan Yesus mau kasih kita lihat kalau Dia lahir bukan cari tempat yang mewah, bukan cari tempat yang bagus, tapi bahkan Dia mau lahir di tempat yang hina dan kotor dan bau sekalipun. Dan adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu juga mau lahir di hati kita. Hati kita yang penuh dengan dosa, hati kita yang kotor, hati kita yang suka sekali mengejek-ejek, yang suka bohong, yang suka marah-marah, yang suka berantem. Tuhan Yesus mau lahir di hati kita. Juru Selamat itu mau lahir di hati kita. Dan adik-adik, Tuhan Yesus yang lahir di palungan itu
akhirnya bertemu dengan para gembala yang tadi sudah mendengarkan kabar berita sukacita dari malaikat. Ternyata apa yang dikabarkan oleh malaikat itu benar, bukan berita bohong. Dan mereka melihat sendiri bahwa juru selamat telah lahir. Mereka begitu bersukacita dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma itu saja. Bukan mereka doang yang tahu kalau Tuhan Yesus itu lahir. Ternyata adik-adik, di malam waktu Tuhan Yesus lahir, ada bintang yang sangat terang. Wow, coba lihat bintangnya. Terang sekali bukan? Wow, ternyata adik-adik, dari kejauhan, dari negara yang jauh, di sebelah timur, bagian bumi, ada orang-orang pintar yang mereka melihat, bintang apa itu? Kalau kita lihat di dalam buku yang kita pelajari, bintang ini menceritakan kalau ada seorang raja yang lahir. Wah, kalau ada raja yang lahir, masa kita diam-diam di sini aja sih? Kita harus segera pergi bertemu dengan raja di atas segala raja itu. Karena bintang ini adalah bintang yang sangat spesial. Wah, adik-adik, bintang itu memberitahu pada orang Majus yang ada di jauh negara yang sangat jauh kalau juru selamat itu lahir. Wow, bagaimana bisa ya? Orang yang jauh sekali tempat tinggalnya, mereka tahu kalau Tuhan Yesus lahir. Dan ternyata adik-adik, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Betul, mereka membawa itu semua dan mereka berjalan panjang, jauh, capek sampai keringetan. Wow, mereka mau berjalan bahkan hampir 2 tahun perjalanan mereka untuk sampai melihat Tuhan Yesus yang lahir. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena mereka mau menyembah Tuhan, Juru Selamat yang lahir. Wow, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya lahir di dalam palungan dan dilihat para gembala yang mungkin kelihatannya hina, bukan orang yang terpandang. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga menjadi hadiah yang besar untuk para orang Majus, orang-orang pintar, bahkan orang yang jauh tempat tinggalnya. Wow, adik-adik, ini adalah berita sukacita. Tuhan mau lahir di tengah-tengah dunia, tempat manusia yang berdosa, yang hina, yang kotor, yang sukanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan mau lahir di tengah-tengah dunia. Bahkan bukan itu saja, Tuhan mau lahir bagi kamu yang pintar, kamu yang bahkan jauh. Kita yang ada di Indonesia ini, mana pernah kita melihat Tuhan Yesus lahir? Tapi ternyata hadiah Yesus lahir, Juru Selamat lahir, itu juga diberikan buat kamu adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, mau gak kamu menerima Juru Selamat yang lahir itu di dalam hatimu? Kalau kamu mau, coba taruh tanganmu di dadamu ya. Lalu kita mau sama-sama katakan, mari masuk Tuhan, mari masuk di dalam hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bersama-sama dengar firman Tuhan. Kalau hadiah yang terbesar yang kami terima yaitu Juru Selamat lahir. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia dan bahkan Tuhan Yesus lahir di hati kami. Tuhan, kiranya Engkau masuk di dalam hati kami. Kami mau undang Tuhan Yesus lahir dalam hati kami supaya hati kami disucikan dan supaya hati kami layak untuk kami bisa membawa persembahan kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama menghafal ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Di mana? Ayo, masih ingat gak? Di Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Coba kita mau baca bersama-sama ya. Setelah itu adik-adik boleh hafalkan.
Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah hafal? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat menghafalkan ya adik-adik. Dan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, anak-anak semua pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Grace. Ya, sesuai tema kita pada hari ini, dan memang kita merayakan Natal ya Bu Kristi. Tema kita pada pagi hari ini apa tadi? Juru Selamat lahir. Buat siapa ya lahirnya? Buat siapa ya? Untuk Buat- kita semua. buat Kak Regina, buat Iya, Bu Bu Kristi, Kristi, buat buat kita kita semua. semua. Oleh karena itu, kelahiran Tuhan Yesus itu hendaknya membuat kita semakin apa ya? Semakin percaya kepada Tuhan. percaya. Kalau percaya kepada Tuhan, berarti harus juga Taat. nggak boleh cuma ngomong percaya, tapi Percaya, nggak taat bukan cuma sama di mulut Tuhan. aja ya Bu Iya. Kristi ya. Jadi dalam hidup kita juga harus taat Kepada Tuhan. Semakin hari semakin rajin berdoa. Rajin baca firman. Rajin ke sekolah minggu. Iya, rajin ya. bantu papa Papa mama mama juga. jadi anak yang baik, jadi berkat untuk orang lain, untuk Betul sesama. Betul. Nah, salah satu bentuknya kita mengucap Mm-mm. syukur atas kasih Tuhan, kita memberikan Persembahan. Kita berikan persembahan boleh melalui QR code yang ada di layar ya. Bisa minta tolong papa mama untuk dikirimkan persembahan. Bahannya. Tapi terlebih dari itu ya Mm-mm. Kak, persembahan yang terbaik itu adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan. Meskipun masih kecil bisa ya Bu Kristi ya. Bisa, betul. Kita jadi teladan, jadi contoh yang baik buat Betul teman-teman kita sekali. yang belum percaya. Oke, kalau gitu sambil kita memberi persembahan, kita mau nyanyi lagu apa ya? Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Anak-anak, kita bersyukur, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita juga mau akhiri ibadah kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Bukan hanya pada hari ini, tetapi juga di dalam setiap tingkah laku perbuatan kami dimanapun kami berada,
baik kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi juru selamat kami, menjadi Tuhan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Bu Kristi ada sedikit pengumuman ya. Anak-anak, kita bersyukur kalau kita sudah hampir melewati masa pandemi. Ya, kita semua puji Tuhan dalam keadaan yang baik. Anak-anak sudah kembali ke sekolah, kita sudah mulai beraktivitas secara offline, secara onsite, gitu ya Kak Regina. Nah, anak-anak juga, Bu Kristi dan Kak Regina sudah sering ketemu dengan anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Di sini Bu Kristi dan Kak Regina ingin mengundang semua anak-anak untuk kembali bersekolah minggu di gereja. Jadi mulai tahun depan, sekolah minggu GKI Damai hanya akan dilakukan secara onsite di kelas masing-masing, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan Bapak Ibu guru. Pukul setengah 10. Ya. Jadi ibadah melalui Sunday Devotion hanya akan sampai pada hari ini saja. Bu Kristi mengucapkan terima kasih, Bu Kristi, Kak Regina dan semua PJA mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang setia untuk beribadah selama pandemi secara online, tetap beribadah, mengirimkan ayat hafalan. Wah, luar biasa. Dan mengucap syukur buat anak-anak yang rajin. Dan biarlah kiranya Sunday Devotion dan KA Online yang selama ini sungguh-sungguh bisa memberkati anak-anak semua. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di sekolah minggu. Selamat Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.